kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Dalam keadaan apapun juga Engkau masih memberi waktu bagi kami, untuk kami tetap diam di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah, Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami sembah, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ditinggikan Engkau Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan. Kita sama-sama kita naikkan pujian kita pada Tuhan. Tuhan yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Tuhan yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kekurangan.
lebih lagi dalam hati kami. Kami siap memuji-Mu, Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap memuji-Mu. Kita sama-sama katakan, amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya, Yesus Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita dapat merasakan saat ini suasana yang sama sekali tidak enak, saudara, tetapi Yesus Allah yang luar biasa, Dia menguatkan saya, Dia berikan saya dan saudara sukacita. Amin, saudara. Tuhanlah kekuatan dan saya mau bermasuk bagi Dia. Dan sama-sama kita naikkan pujian ini. Sama-sama yang di rumah, sama-sama kita bergembira, bersukacita. Sama-sama katakan,
yang kasih dalam Tuhan. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan suara Tuhan. Saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita tentunya. Kita mau dibimbing oleh suara Tuhan. Kita mau diberkati oleh suara Tuhan. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, kita mampu suara Tuhan. Kita duduk rendah hati dan kita membuka firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita yang ada di rumah. Semuanya kita duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Rasa
terima kasih. Engkau adalah Tuhan, sahabat akan hidup kami, yang selalu ada dan bersama apapun keadaan dan kapanpun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat yang terindah Engkau telah menyapa jemaat-Mu pada pagi hari ini di tempat mereka masing-masing di rumah. Tuhan, kami yakin bahwa Roh Tuhan sedang bekerja memberkati mereka, akan menopang dan membuka hatinya untuk melihat selalu tentang apa yang telah Tuhan berikan kepadanya, apa yang Tuhan terima dari Tuhan. Tuhan akan ingatkan mereka apa yang telah didapat, apa yang telah diterima dari Tuhan. Biarlah itu Tuhan sungguh-sungguh menjadi sukacita yang tidak akan pernah ada hentinya, yang membakar jiwanya untuk tetap setia mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat yang terindah di mana kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk sejenak mendengar bagian firman-Mu Tuhan, supaya Roh Tuhan pimpinlah kami, berkati kami, topang kami, buka pikiran kami, hikmat ilahi dari surgawi curahkan atas hidup kami. Terima kasih sehingga kami dibimbing oleh Roh Tuhan, oleh ketundukan untuk setia kepada Tuhan apapun dan kapanpun juga. Berkati Tuhan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga sampai akhirnya. Engkau akan mengurapi hamba-Mu, memberkati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami dan mengucapkan syukur. Amin. Salam. Salam. Ya. Saat terakhir ketika Tuhan akan meninggalkan murid-muridnya kembali kepada Bapa di surga, mereka Tuhan Yesus masih berusaha untuk dekat dengan murid-muridnya, menyapa mereka. Mereka dalam kondisi takut, tercekam perasaan kalut, dan itu terus bergulir dalam jiwanya, membuat mereka tidak akan jenak tenang untuk memikirkan iman mereka. Yang ada mereka ingin mencoba berlari, pindah rumah satu ke pindah rumah yang lain, dan ingin bersembunyi di tempat-tempat yang sangat yang mungkin itu saat itu ya, tentara-tentara Romawi, orang-orang Yahudi tidak mengejar mereka. Perasaan kalut, ketakutan itu menyelimuti mereka. Kondisi seperti itu Tuhan tidak berkata yang aneh-aneh. Satu kata, yaitu ada kata yang penting di situ ya. Kata yang disampaikan untuk mereka, sapaan itu. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Kalau kita gunakan mungkin salam. Salam. Ya. Damai sejahtera ada padamu. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, seperti tema kita hari ini adalah berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Ya, sekali lagi, berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, kita kalau mengenai istilah berkobar, kita ingat tentang tahun 45, bagaimana pemimpin bangsa kita untuk menuju kepada kemerdekaan, memimpin rakyat Indonesia itu dengan membakar mereka, membangkitkan semangat mereka, menyalurkan api semangat, yaitu untuk berkobar-kobar melawan penjajah. Itu yang terjadi, saudaraku, mengobarkan ya. Tetapi kita akan melihat sini. Kalau kemarin Pak Gembala kita mengunggah sebuah cerita mengenai Okunaga, seorang jenderal dari Jepang, mengatakan bahwa mereka akan menghadapi musuh lebih besar jumlahnya dari tentara pasukannya. Apa yang terjadi? Mereka yaitu menuju ke tempat yang namanya kuil. Memang ada suatu tempat di mana saudara
Ada suatu keyakinan yang tertinggi untuk membuat untuk meyakinkan orang. Kadang meyakinkan itu dengan titah atau kata-kata seorang tetua dari seorang kelompok kita. Ada seorang pemimpinan tertinggi. Ada salahnya orang itu kalau sudah tidak mempan pimpinannya, mereka mulai mencari sesuatu yang tertinggi yang dihormati oleh tentara itu siapa? Tuhan, atau Tuhan yang ada di kuil itu. Mereka pergi ke kuil itu, ya. Kemudian gimana mereka itu kok melihat tentaranya katanya sudah jatuh semangatnya, ya? Akhirnya dia gimana? Akhirnya dia buang undinya itu sesuai yang diminta, dan mereka katakan semua percaya dari prajuritnya dia akan menang walaupun jumlahnya lebih sedikit. Itu artinya apa? Membangkitkan semangat. Dalam bahasa kita dalam bentuk sugesti. Sugesti memberikan pengaruh, yaitu dengan semangat yang tertinggi sebagai seorang pemimpin, dengan otoritas tertinggi sebagai seorang keyakinan, ya, jadi keyakinan agamanya. Saudaraku, tetapi saya dimaksud dengan berkobar di dalam yang dimaksud dalam tema ini bukan membangkitkan sugesti, ya, bukan membangkitkan suatu semangat jiwa saja, tetapi kita melihat ada hal penting yang firman Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sejenak melihat dalam kitab Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19, ya. Kitab Yohanes pasal yang ke-19, pasal 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan dikatakan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, seperti yang sudah kami sebut pada awal tadi pembukaan, dan untuk menghadapi kekalutan murid yang mulai terpencar, mulai bersembunyi, Tuhan katakan menyapa mereka. Bagaimana untuk meredakan gelora itu? Tuhan katakan, "Damai sejahtera bagimu." Kata itu shalom bagimu. Ya, kemarin kalau ada seorang pendeta ternama di Jakarta ini berkhotbah tentang apa itu namanya ketika muridnya itu sedang naik perahu bersama Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Gelombangnya pasang, naik bergulung. Mereka ketakutan. Pendeta itu katakan, "Diam dan tenanglah." Ya, nah kemarin diunggah juga di beberapa tempat, saudara. Ya, saya lihat itu di mana itu di daerah Pemanukan, daerah Bali, ya, di itu gelombangnya begitu besar, gelombang air, nah, kemudian menghempas sampai ke darat. Sampai saya lihat itu ada diunggah juga sampai di Lumajang, pantai selatan juga begitu. Dari orang lagi berkumpul masuk ke dalam air itu ada sekitar 50 meter ke darat. Artinya apa? Ada satu gelora, orang berhamburan ketakutan, saudaraku. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sedang dalam mengalami gelora yang berat, yang tidak mengalami takut. Pasti kita akan takut. Tapi Tuhan mengajar mereka. Tuhan menyapa mereka dengan kata yang sederhana. "Shalom bagimu." Ya, artinya shalom yang pertama di dalam ayat ini menyapakan mereka tidak gelisah. Ada shalom yang kedua. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu? Ada shalom yang kedua dikatakan, "Damai sejahtera bagi kamu."
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudaraku, Salom yang kedua ini udah beda lagi nuansanya. Nuansanya disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, jemaat Tuhan yang sedang mengalami kondisi sulit yang luar biasa sekarang ini. Tuhan katakan, damai sejahtera. Tapi damai sejahtera, salom bagimu, salom bagimu. Dalam bagian ini, Tuhan katakan, seperti Bapa mengutus aku pun akan mengutus kamu. Ada sesuatu tugas di mana kita akan mengemban misi Tuhan. Misi pertama sudah dikerjakan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia, mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa-dosa kita. Yang kedua sekarang tanggung jawab kita. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan katakan damai sejahtera. Salom bagimu yang kedua adalah perintah untuk menjalankan perintah Bapa, menjalankan perintah Tuhan Yesus. Ya, kita menjalankan perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Salom itu datang untuk memulihkan, datang untuk memberikan kehidupan yang baru, datang untuk mengubah keadaan, datang untuk memberikan, mengaliri tanah-tanah yang gersang dalam jiwa manusia, memberikan pertumbuhan iman untuk tetap mereka melihat, untuk mengakui Tuhan dalam hidup mereka. Adik, inilah salom isi yang kedua. Saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan. Terus kemudian apa yang Tuhan ingin di sini setelah mereka mengalami salom mendapat perintah Tuhan? Kalau dalam kitab Matius pasal 28, 19, 20 perintahnya kan jelas di sana. Dari sini juga sudah jelas. Tuhan memberikan perintah. Dan kemudian apa yang dilakukan saudara? Apakah Tuhan Yesus hanya udah kamu pergi aja, akhirnya pergi hanya tanpa hanya sebatang kara? Tidak. Tuhan memperlengkapi. Apa yang Tuhan lakukan di sini? Ketika mereka setelah diutus oleh Tuhan, diperintah untuk menjalankan perintahnya, Tuhan Yesus katakan di sana ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Mengembusi mereka. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, dalam kepercayaan sebelum medis maju, ya mungkin di bawah tahun 70-an, ya tahun 70-an atau ya tahun 75 ke bawah. Orang itu masih banyak melibatkan khususnya orang-orang tua, orang-orang pinter, ya kan? Orang-orang tua, orang-orang pinter. Kalau praktek orang-orang tua, orang-orang pinter dulu itu untuk prakteknya dalam segala penyakit, mereka biasanya suka nyembur, mengembusi, ya. Saya kebetulan masih kecil saat itu pernah satu kali saya bertemu dengan kakek saya dari bapak saya. Ya, saya itu dibawahi permen sebesar ibu jari ini, besar banget, ya lumayan besar. Dulu potongannya sudah besar panjang, ya, dan licin, bulat licin, ya. Kalau anak-anak makan, kalau sampai tertawa lari, biasanya tertelan dan tidak bisa bernapas. Dan itu yang terjadi pada saya saat itu. Saya lari-lari, kemudian tertelan, itu permen tadi yang besar tadi, ke tenggorokan saya. Saya tidak bisa bernapas, saja teriak au, gitu aja. Lah kakek saya tahu itu, datang, le, wow, bahasa Jawanya, kesini deh, ya, saya ke situ. Akan dekati sama kakek saya, buka mulutnya, udah sekarang ya, langsung dihembusi kakek saya, melompat sampai 3 meter lebih ke depan, lebih dari 2 meter. Aku kaget, saya kaget. Artinya apa? Apakah terus satu kali ketika saya tidak mempunyai sesuatu, yaitu alat pembayaran, saya tidak punya di kantong saya. Kakek saya dan ibu saya beda lagi. Kenapa? Aku tidak punya itu, Mbak. Mau beli ini nggak punya saya. Akhirnya apa? Udah, itu di kulitmu itu coba kamu kupas, kamu taruh di tengah halaman. Kemudian kakek saya mengembus, kemudian dari jarak jauh saudaraku, itu muncul yaitu alat pembayaran berupa kertas. Saya pakai belanja itu,
pakai belanja untuk bisa beli. Tapi jangan noleh ya, saya tidak menoleh ke belakang, saya belanja. Ya, saudara, dulu dalam praktek yang lain, kalau orang sakit panas itu suka disukuk, bung. Ya, artinya apa? Sebenarnya kalau di zaman sekarang orang itulah melihat orang praktek mengembusi atau nyuwuk, bahasa Jawanya itu mengembusi atau menyembur. Orang itu tertawa, ya atau tidak? Pasti akan geli banget. Tapi di zaman dulu tidak pernah itu geli. Oleh karena itu dalam konteks seperti ini, kita jangan pernah merasakan kok aneh Tuhan Yesus pada saat itu mengembusi mereka, tapi melakukan praktek yang mungkin irasional seperti dalam pikiran orang zaman sekarang. Karena zaman sekarang kan luar biasa, medisnya sangat maju luar biasa ya, tidak seperti zaman dulu. Nah itulah itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa bahkan karena saking ingin membangkitkan suasana yang seperti yang dialami Tuhan Yesus, pernah beberapa kali gereja itu mencoba untuk mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu, ya. Kalau satu kali dia mengumpulkan hamba-hamba Tuhan di depannya mereka, dan kemudian corong mic-nya itu dibesarkan, terimalah Roh Kudus, ya. Jadi seorang menggelegar, ya menggelegar. Dengan demikian seorang datanglah Roh Kudus atas mereka, mengembus itu. Ada praktek seperti ini pernah terjadi, ya. Tetapi ini saudaraku, mungkin hal itu sebenarnya tidak salah, tapi memang itu pernah terjadi. Tuhan Yesus lakukan itu. Tetapi hamba Tuhan bukan seorang dukun, bukan Tuhan Yesus juga, ya. Kalau Tuhan perintah, ya, jangankan cuma dengan dasar sebagai suara yang bergetar melalui mic yang luar biasa. Orang kata, Tuhan Yesus menolong kamu, Tuhan Yesus menyembuhkan kamu. Dengan cara yang sederhana, Tuhan akan bisa lakukan perkara yang luar biasa. Lah, inilah yang ingin saya sampaikan di sini. Apa di sini kita sudah yang luar biasa yang ingin saya sampaikan di sini, pesannya bahwa Tuhan Yesus tahu untuk memperlengkapi murid-murid yang memberitakan Injil, untuk memperlengkapi mereka, untuk membagikan kasih Allah kepada semua orang dari seluruh bangsa-bangsa. Mereka tidak cukup hanya yang disebut dengan yaitu diasah, diperlengkapi dengan doktrin agama. Saya melihat gereja-gereja yang ketat dengan doktrinnya akhir-akhir ini bangkrut. Jemaatnya banyak yang merontok, ya. Beberapa waktu lalu seorang hamba Tuhan dari gereja kita upload, ya, di Eropa terjadi kebangkrutan iman. Memang ada satu sisi saudaraku, memang banyak orang di sana itu tidak lagi peduli kepada gereja. Generasi tua yang pernah mengalami lawatan Roh Kudus itu luar biasa, dia akan mencari Tuhan tetap. Tapi generasi muda yang dilawat oleh internet, mereka tidak pernah merasakan kasih Allah. Yang ada adalah yaitu konten-konten internet, tidak pernah mengalami zaman Roh Kudus. Yaitu mereka, apakah saudara kenal Roh Kudus? Aku kenal internet, aku kenal konten-kontennya, aku kenal aplikasinya, aku kenal cara begini begitunya. Luar biasa. Kalau ditanya Roh Kudus, tidak kenal. Karena itu saudaraku, pasti tidak kenal. Satu kali saya dulu di masa kecil kan sukanya ya pergi ke dukun, orang-orang pinter, pergi ke tempat-tempat yang gelap, ya. Itu saya lakukan dengan teman-teman saya. Satu kali ketika saya menjadi orang yang dewasa, mungkin bingung hidup saya. Saya diajak gereja, orang tua saya juga tidak akan pernah mau, ya, dia akan pernah mau, ya. Tapi saya suka aja pergi seperti itu. Tapi ketika Roh Kudus itu datang, dengan sendiri tidak usah perintah, tidak usah melalui seorang pendeta. Saya itu langsung tunduk datang kepada Tuhan, berdoa berlutut kepada Tuhan. Ketika Roh Tuhan menjamah orang itu, melawat orang itu, siapapun, ya, orang yang kaya, orang yang berpangkat, apapun juga akan tunduk kepada Tuhan. Akan tunduk kepada Tuhan. Orang yang dilawat Tuhan itu akan berkobar-kobar di dalam cintanya kepada Tuhan. Satu kali ibu saya termasuk produk daripada lawatan Roh Kudus. Maaf, ini bahasanya tanda kutip, produk dari lawatan Roh Kudus. Ketika nenek saya itu dulu sakit mau mati, dilawat oleh Roh Kudus, ibu saya ikut ke gereja, percaya Tuhan Yesus sejak itu.
Dan kemudian ketika dewasa, maaf kata, ibu saya menikah dengan melalui krisis, ya. Krisis ini, krisis pernikahan, darurat pernikahan. Menikah dengan orang lain iman. Tapi waktu itu lain iman, menikah dengan lain iman itu bukan sesuatu yang menghebohkan sekarang, ya. Dulu biasa-biasa aja, beda itu biasa itu, ya. Satu rumah beda keyakinan biasa. Beda dengan zaman sekarang, ya, beda. Ini nuansanya agak beda. Tapi ini bukan protokol Pak Manap bahwa harus beda keyakinan, maaf ya. Ini bukan protokol saya. Nanti jangan salah, ya. Tapi ketika itu ibu saya mulai lama tidak bergereja. Tetapi ketika Roh Kudus jamah ibu saya jamah terus. Mengingatkan terus, dia akan tetap setia. Sampai sekarang dia percaya Tuhan. Bapak saya pun yang tidak percaya, Tuhan Yesus menjadi percaya. Kakek saya yang kemudian meninggalkan Tuhan Yesus, dia percaya. Ketika Roh Tuhan melawat, apapun dia akan terjadi. Satu kali ada seorang perempuan, oleh karena sesuatu dan lain krisis seperti yang terjadi pernikahan silam. Dia tidak mau. Tapi dia oleh karena krisis, ya, ini krisis ya. Tapi tidak dia sengaja, bahasanya itu kecelakaan, ya, kecelakaan iman, ya, kecelakaan iman. Akhirnya dia menjadi berubah keyakinan. Tetapi roh yang ada dalam diri tidak pernah mengubah hidupnya untuk berkeyakinan yang lain. Dia tetap setia. Akhirnya suaminya yang luar biasa itu ikut percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya di sini saudaraku, api yang membangkitkan orang tetap setia hati kepada dan setia iman kepada Tuhan bukan karena doktrin gereja. Sekali lagi, bukan rapi dan hebatnya doktrin gereja, tetapi ketika seorang itu dilawat Roh Kudus, dijamah Roh Kudus, ya, dipenuhi Roh Kudus, orang itu akan bertahan imannya sampai kapanpun juga, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saya yakin itu terjadi. Ya, orang ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah salah satunya setia hati. Setia hatinya untuk tetap setia kepada Tuhan. Janji Tuhan, apapun krisis yang terjadi, ya, mungkin pernah mengalami kecelakaan iman, kecelakaan biologis, kecelakaan ekonomi, pernah. Abraham pernah juga bercelaka gara-gara ekonomi, ya enggak? Isinya dapat dikorbankan untuk seorang pemimpin negeri orang. Dan itu yang terjadi. Tetapi karena Tuhan membimbing itu, Tuhan begitu setia kepada Abraham yang cinta Tuhan, yang diperintah Tuhan, Tuhan jaga istrinya juga. Artinya apa di sini? Ketika orang dipenuhi Roh Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, orang itu akan dijaga Tuhan, akan setia hati, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, kapanpun dan apapun jika keadaannya. Saudara, kalau orang dipimpin oleh karena doktrin, itulah yang saya bilang tadi. Di Eropa terjadi kebangkrutan secara iman. Kenapa terjadi kebangkrutan? Karena mereka belum mengalami lawatan Roh Kudus. Mengapa sekarang banyak muncul orang-orang tinggalkan Tuhan oleh karena jabatan, oleh karena ini, oleh karena itu? Karena apa? Karena pertimbangan-pertimbangan lain, ya. Karena dia belum pernah mengalami lawatan Tuhan. Ketika orang mengalami lawatan Tuhan, dia berapa jauhnya dia salah, dia akan tetap putar balik mencari Tuhan. Berapa jauhnya dia terperosok, dia akan berusaha naik ke datang kepada Tuhan. Itu orang yang dijamah Tuhan. Oleh karena itu, saya hari ini ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berkobar dengan kuasa Roh Tuhan atau Roh Kudus. Itu harus dimulai dari hubungan dengan Roh Kudus, kesediaan dipenuhi Roh Kudus, menanggapi panggilan Roh Kudus. Ini yang luar biasa. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, itulah yang disebut ketika seorang mengalami seperti itu, pasti akan berkobar-kobar imannya. Dia akan bersemangat, ya, bersemangat dan tetap bersemangat, ya, itu. Karena begini, saudaraku, kalau orang berkobar oleh karena doktrin, berkobar oleh karena dia kecelakaan, oleh karena tindakan-tindakan yang lain, saudara berdoa saja, pasti kita akan mengalami kemenangan. Ya, itu. Yang berikutnya kita akan melihat itu tadi yang bagian yang pertama, di mana ada suatu perintah perkataan Tuhan Yesus itu. Perintah perkataan Tuhan Yesus. Sekarang kita akan melihat apakah yaitu fakta perkataan Tuhan Yesus itu
bisa enggak dibuktikan? Bisa enggak itu memberikan pengaruh kepada yang begitu besar pada jemaat Tuhan, pada individu masing-masing orang percaya. Kalau kita melihat sini bagaimana kuasa Roh Kudus itu sendiri, yaitu kuasa itu akan bekerja, memberikan semangat, akan memberikan menyalakan api dalam rohnya ketika seorang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimanakah kita melihat kuasa Roh Kudus itu bekerja? Salah satunya adalah dinyatakan ketika Roh Kudus itu bekerja dan dalam hidup orang percaya, itu ada buktinya bahwa orang itu akan menikmati hidup, ya, akan menikmati hidup, ya, hidup rohani, ya. Karena apa? Karena Tuhan memberi hidup rohani kepadanya. Kita akan melihat dalam kitab Yeskiel, ya, mari kita akan lihat dalam kitab Yeskiel bagaimana Tuhan caranya memberikan mereka itu hidup rohani bagi setiap orang yang sungguh-sungguh setia hati kepada Tuhan, mengalami jalan Roh Kudus. Mari kita lihat Yeskiel pasal 37 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan berkata, firman-Nya kepadaku, hai anak-anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan berkatalah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Ya, saudaraku, ada fakta yang penting, ya, fakta perkataan Tuhan yang harus kita serap dalam jiwa kita. Bahwa ketika kita mengalami suatu puncak krisis yang hidup yang berat, Tuhan hanya katakan ada satu cuma jalannya, ya. Bukan dengan disuntik secara ekonomi, disuntik ini itu, tidak. Disuplai ini, ayo, orang akan mendapatkan semangat baru ketika roh Tuhan itu diberikan Tuhan kepada kita. Kita akan hidup, mengalami kehidupan. Beberapa waktu lalu saya itu mendah tanaman yang sudah tinggi saya pindah ke pot. Saya ingin supaya menjadi lebih besar. Ternyata dalam kurun 2 minggu tanaman itu kering. Seorang tetangga mengatakan, mengapa Pak tanaman yang sudah pindah itu kering? Kemudian ibu sebelahnya katakan, ya Pak, kalau menanam itu harus siap remedianya Pak. Kemudian harus diberikan bahan-bahan khusus supaya terjadi luka pada akarnya. Akarnya itu segera akan munculkan akar baru sehingga tumbuh lagi. Saudaraku, ada suatu untuk kehidupan yang baru dalam kita perlu, yaitu Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Kita terima Roh Kudus itu. Kita terima. Tuhan katakan, pada akhirnya kan Tuhan katakan kepada kita, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Ya, itulah jaminan hidup. Ketika kita mau berkobar, kita tetap semangat dalam keadaan seperti ini. Kita mengalami kondisi sosial kita dari masyarakat bangsa kita luar biasa. Mereka mengalami beban yang luar biasa. Ada yang sudah mengeluh, ya. Ada beberapa cerita di Banten, katanya kemarin beberapa waktu lalu ada seorang itu mati karena kelaparan. Ya, mati karena kelaparan. Ya. Artinya di sini saudaraku, kita bahwa sudah ada suatu krisis yang luar biasa. Walaupun cuma baru satu mungkin yang dilaporkan. Mungkin ada orang sekarang belum kelaparan banget, sudah sekarang ada yang kekurangan, ya, ada yang sedang mulai yaitu menuju kemerosotan ekonominya. Tetapi Tuhan tidak pernah membuat kita tuh takut. Jangan takut, Shalom akan datang kepada kita, ya. Karena itulah kita harus tetap terimalah kuasa Roh Kudus, ya. Terimalah Roh Kudus dan damai Shalom daripada Tuhan. Maka Shalom itu akan menyertai saudara.
Dan saudara tidak akan pernah gelisah dalam keadaan apapun juga. Kita sebagai seorang hamba Tuhan, mari kita akan bersama-sama akan membangkitkan semangat untuk setiap orang itu terima Roh Kudus, ya. Terima Roh Kudus, ya. Terima Roh Kudus dalam hidup mereka, ya. Itu. Jangan sampai menjadi gereja yang gersang. Roh Kudus hanya sebuah doktrin, Roh Kudus hanya sebuah keyakinan, tapi Roh Kudus bukan pribadi yang ada bersama dengan kita. Ketika Roh Kudus yaitu pribadi bersama kita, maka kehidupan itu akan bangkit, semangat akan bangkit, ya. Ada suatu keyakinan bahwa kita tidak akan pernah mengalami jatuh karena Tuhan menolong kita, ya. Hari ini saya tidak terlalu panjang karena saya harap bahwa jemaat ini tetap, mari, kalau ini berkorban iman kita, satu yang terpenting, pertama, ya, yaitu dengar perintah perkataan Tuhan, ya, dengar perintah perkataan Tuhan, ya, terimalah fakta, ya, perkataan Tuhan untuk kita, yaitu menerima Roh Kudus, untuk tunduk. Ketika kita mau dipenuhi Roh Kudus, mau diterima, maka ada kehidupan, ya. Hari ini saya kira renungan kita sampai di sini. Mari kita akan berdoa, kita akan meminta kepada Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi ini. Kami telah mengajak jemaat agar mereka berkorban dengan kuasa Roh Kudus. Mereka mau mendapat, yaitu menerima Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka mau menerima kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka, Tuhan, mengalami suatu keyakinan yang tangguh, tidak akan pernah akan jatuh. Apapun keadaan Tuhan, ketika kami percaya Roh Kudus ada bersama kami tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Kami akan setia hati, setia janji. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur karena Roh Kudus ada bersama kami. Terima kasih untuk pencurahan Roh Kudus-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Yang hari ini Tuhan, di antara jemaat-Mu, mereka belum dipenuhi Roh Kudus, belum mendapatkan hembusan kehadiran Roh Kudus atas mereka. Tuhan hadirlah atas mereka. Roh Kudus hadirlah atas mereka. Roh Kudus hadirlah atas mereka, Tuhan. Engkau akan menyamah ke masing-masing rumah jemaat-Mu, masing-masing hamba-hamba-Mu, dan biarlah mereka menerima Roh-Mu. Ada kebangkitan baru di era baru ini, ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah diberkati oleh firman Tuhan, katakan haleluya, lambaikan tangan. Amin. Yesus Allah luar biasa, Yesus sudah menyapa lewat firman-Nya, dan saya kena percaya kita semua sudah dikuatkan, dan percayalah Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggalkan kita. Haleluya. Saatnya saudara, kita akan bersyafaat bersama. Tentunya kita akan berdoa buat dunia, bahkan khususnya Indonesia yang sedang dilanda virus yang menakutkan tentunya secara manusia. Kita doakan terus supaya Tuhan memulihkan hidup kita, Tuhan melingkupi hidup kita, melindungi dari virus penyakit apapun dalam dunia, bahkan Indonesia, jemaat Tuhan secara khusus. Kita akan berdoa, kita mengatakan kepada Tuhan, kita mengundang kuasa Tuhan bekerja, kita mengundang kuasa Tuhan melawat kehidupan manusia, baik secara umum di negara-negara kita tetangga dan juga negara kita Indonesia.
khususnya untuk jemaat Tuhan tentunya. Dan Tuhan sanggup melindungi kita. Sebelum kita masuk dalam doa, kita akan naikkan pujian bersama-sama. Kita mau mengenai kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Dia sanggup, dia sanggup, ku tahu dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkan hidupku. Doa bersama-sama di pagi hari ini. Kepada hambanya disilakan. Kekasih Tuhan yang sedang berada di rumah beribadah bersama-sama kita, mari kita akan bersatu hati. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita ingin memohon kepada Tuhan agar memberikan pertolongannya kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus yang kami muliakan, yang kami sembah, yang memiliki kuasa baik di surga maupun di bumi ini. Segala kuasa ada di dalam tangan-Mu, dan layaklah kalau kami meminta, kami berlindung,
kami memohon pertolongan yang daripada-Mu. Karena segala kuasa di dunia ini, termasuk kuasa sakit penyakit, telah Engkau kalahkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersama-sama saat ini, kami ingin berdoa untuk pemulihan Tuhan Yesus dunia ini terhadap sakit penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan negeri kami, bangsa kami. Tuhan, kiranya Tuhan mengasihani kami, kiranya ulurkan kuasa-Mu, dan Engkau angkat Tuhan Yesus segala sakit penyakit, khususnya virus corona ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang percaya yang saat ini juga sedang mengalami permasalahan yang sama. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan Engkau ulurkan dan menjamah Tuhan Yesus setiap orang percaya yang saat ini sedang mengalami sakit disebabkan oleh berbagai macam penyakit dan secara khusus oleh virus corona ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu EB Mamat Rajani Sampurna Square Jati Sampurna ya Tuhan, dari Bapak Gembala, Ibu Gembala dan putrinya, dari para pelayan hamba Tuhan, pengurus jemaat, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Mari Tuhan Engkau proteksi kami Tuhan, Engkau jaga kami Tuhan, Engkau lindungi kami Tuhan, keluar masuk kami, supaya Tuhan Yesus virus corona tidak dapat Tuhan Yesus menyerang kami, tetapi kami memiliki kekuatan, memiliki kuasa, dan Tuhan Yesus yang menjaga kami sehingga kami boleh terhindar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sampai hari ini Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, dan kami berdoa kiranya Tuhan menyempurnakan Tuhan Yesus kesembuhan ini Tuhan, pemulihan ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami mendapat kabar hari Tuhan bahwa Tuhan Yesus kami akan diperbolehkan untuk mengadakan ibadah bersama. Mari Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus kami boleh mengalami pemulihan seperti sedia kala, di mana kami boleh beribadah bersama-sama kembali ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dalam persiapan kami Tuhan Yesus akan mengadakan ibadah bersama. Kiranya ini juga akan menjadi Tuhan Yesus bukti bahwa Tuhan sangat peduli di dalam memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada yang membutuhkan kebutuhan hidup seperti sembako. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa dan berkat mengulurkannya dan memberikannya, mencukupinya, sehingga kami semua dalam keadaan tercukupi. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan doa syafaat kami, dan biarlah Tuhan pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk ibadah minggu pagi hari ini. Engkau berkenan memimpin para hamba Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Manap yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan berkati putrinya, Tuhan berkati keluarga ini Tuhan, sehingga semakin hari semakin dipakai Tuhan dengan pengurapan dan kuasa Tuhan. Ada banyak Tuhan Yesus gagasan-gagasan
ada banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kami Tuhan, sehingga berkati kami. Demikian juga pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, baik worship leader, pemain musik, multimedia, dan Tuhan Yesus hamba-Mu yang menyampaikan doa syafaat. Tuhan memberkati kami semua. Demikian juga Tuhan, kalau sedang jemaat-Mu mempersembahkan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan syukur, semuanya diberkati Tuhan, menjadi alat kemuliaan bagi perkembangan pelayanan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sedang jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan tangan tengadah. Angkatlah tanganmu dan pandanglah Tuhan. Kiranya pemeliharaan Tuhan di dalam kasih sayang Bapa di surga dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini lagi sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita dalam kemuliaannya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang diberkati, kita katakan sama-sama, amin. Ibadah telah selesai dan kami seluruh pengurus jemaat mewakili gembala GBI Imamat Rajani mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.